Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita jumpa lagi pada kisah-kisah Nabi yang kali ini akan mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di bagian yang ke-6, yaitu tentang kelahiran Nabi Ismail. Ahli kitab berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memohon kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang baik. Selanjutnya Allah mengabulkan permohonan beliau. Ketika Ibrahim menetap di Baitul Maqdis selama 20 tahun, Sarah berkata kepada Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Tuhan telah menghalangiku untuk mempunyai anak. Oleh sebab itu lakukanlah pendekatan hubungan badan dengan hamba sahayaku ini. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepadaku berupa anak keturunan yang berasal darinya. Setelah Sarah menyerahkan hamba sahaya miliknya kepada Ibrahim alaihissalam, beliau pun melakukan hubungan badan dengannya hingga akhirnya ia mengandung. Ahli kitab berkata, begitu hamil hamba sahaya itu, Hajar merasa dirinya lebih diutamakan daripada Sarah dalam pandangan tuannya Ibrahim. Akhirnya Sarah merasa cemburu hingga ia mengadu kepada Ibrahim. Akhirnya Ibrahim berkata kepada Sarah, lakukan apa saja yang engkau kehendaki pada dirinya. Hajar merasa takut, kemudian Hajar hijrah ke suatu tempat yang ada sumber mata airnya. Setelah itu seorang malaikat berkata kepada Hajar, jangan takut, sesungguhnya Allah menjadikan anak yang engkau kandung itu sebagai seorang anak yang baik. Selanjutnya malaikat menyuruh Hajar untuk pulang kembali sambil memberitahukan bahwa anak dalam kandungannya adalah laki-laki dan hendaklah menamainya Ismail. Anak itu akan menjauh dari keramaian manusia. Lalu orang-orang mendekati dan berbaur dengannya, dan ia pun berbaur dengan mereka. Pada akhirnya ia bersahabat dengan masyarakat dari semua penjuru negeri. Hajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya tersebut. Kabar gembira tersebut juga berlaku atas lahirnya seorang keturunan Nabi Ismail alaihissalam di kemudian hari, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memuliakan umat Islam dan bangsa Arab hingga mereka dapat menguasai berbagai belahan dunia, baik di barat maupun di timur. Mereka diberi ilmu yang sangat bermanfaat dan amal-amal saleh yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Hal itu terjadi karena kemuliaan Rasul mereka Muhammad yang berada di atas rasul-rasul lainnya. Di samping itu juga dikarenakan berkah risalah dan kenabian beliau yang bersifat sempurna dan universal bagi seluruh penduduk bumi. Setelah Hajar pulang, tidak berapa lama kemudian Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Ahli kitab berkata, ketika Hajar melahirkan anaknya, saat itu Ibrahim berusia
86 tahun, 13 tahun sebelum kelahiran Ishak. Ketika Ismail lahir, Allah memberikan wahyu yang berisi kabar gembira kepada Ibrahim bahwa beliau akan dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak dari istri beliau, Sarah. Beliau pun melakukan sujud syukur kepada Allah. Selanjutnya, Allah berfirman kepada beliau, "Aku telah mengabulkan doamu dengan kelahiran Ismail, dan aku limpahkan berkah kepadanya. Aku kembangkan anak-anak keturunannya menjadi keturunan yang sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 orang besar. Aku jadikan ia sebagai pemimpin bagi kaum yang sangat besar." Hal ini juga berarti adanya kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad SAW yang sangat besar ini. Ke-12 orang tersebut adalah Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 12 sebagaimana diberikan dalam hadis Abdul Malik bin Umar dari Jabir bin Samurah dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, "Akan ada 12 pemimpin pemerintahan." Jabir berkata. Selanjutnya beliau mengatakan suatu kalimat yang aku, Jabir, tidak memahaminya. Setelah itu aku tanyakan kepada ayahku, apa maksud kalimat beliau itu? Ayahku menjawab, semua berasal dari kaum Quraisy. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Asy-Syahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan hal tersebut benar-benar akan terjadi. Dalam riwayat lain disebutkan hal ini akan terus terjadi dengan pasti hingga ada 12 khalifah yang semuanya berasal dari kaum Quraisy. 4 di antara ke-12 khalifah itu adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Begitu juga termasuk Umar bin Abdul Aziz. Sebagiannya lagi berasal dari Bani Abbas. Ke-12 khalifah itu bukanlah 12 pemimpin struktural yang mesti diperjuangkan keberadaannya. Ke-12 khalifah itu juga bukan 12 imam yang diyakini oleh kaum Rafidah Syiah yang menempatkan Ali bin Abi Thalib sebagai imam pertama dan adanya imam terakhir yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya. Imam terakhir ini melakukan gerakan rahasia di bawah tanah. Ia bernama Muhammad bin Hasan al-Askari, sebagaimana yang mereka yakini selama ini. Mereka beranggapan bahwa semua pemimpin setelah terbunuhnya Ali dan Hasan bin Ali hingga Muawiyah tampil sebagai pemimpin yang meraih kemenangan. Semuanya tidak dianggap sah. Selanjutnya, merebaklah api fitnah dan terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Hingga akhirnya muncul kelompok di antara anggota masyarakat yang menolak aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Adapun anggapan mereka yang meyakini adanya seorang imam yang tersembunyi dengan melakukan gerakan bawah tanah merupakan pandangan yang tidak masuk akal dalam masalah kepemimpinan umat.
hakikat kebenaran tidak proporsional dan tidak ada manfaat sedikit pun. Kecemburuan Sarah semakin menjadi-jadi. Sarah meminta kepada Ibrahim untuk menyingkirkan Hajar agar wajahnya tidak terlihat lagi oleh Sarah. Ibrahim lalu membawa Hajar dan anaknya Ismail pergi menuju suatu tempat. Ibrahim menempatkan Hajar dan anaknya di tempat tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Mekah. Ada yang mengatakan bahwa putra Ibrahim saat itu masih menyusu, menetek pada ibunya Hajar. Ketika Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan putranya di tempat itu, Hajar segera menyusul dan menarik baju Ibrahim seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Kau tinggalkan kami di sini, padahal kami tidak mempunyai bekal yang memadai." Ibrahim tidak menjawab pertanyaan Hajar. Setelah Hajar mengulangi pertanyaannya kepada Ibrahim, sementara suaminya itu hanya diam saja dan tidak menjawabnya. Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Iya." Sarah berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid radhiyallahu an menyebutkan di dalam kitab An-Nawadir, Sarah benar-benar sangat marah kepada Hajar, maka ia pun bersumpah akan memotong 3 anggota tubuh Hajar. Selanjutnya Ibrahim menyuruh Sarah agar menindik kedua telinga Hajar dan menghitannya. Dengan demikian Sarah akan terbebas dari sumpahnya. As-Suhaili berkata, Hajar adalah wanita pertama yang berhitan, wanita pertama yang menindik telinga, dan wanita pertama yang memanjangkan baju bawahnya. Kisah perjalanan hijrah Ibrahim ke Mekah dan pembangunan Baitullah. Bukhari berkata, Abdullah bin Muhammad Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Muammar menceritakan kepada kami dari Ayub Asy-Syahtayani dan Qusair bin Muthalib bin Abi Wada'ah, dan kedua riwayatnya saling melengkapi. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, wanita yang pertama kali memakai rok panjang adalah ibunda Ismail, Hajar. Ia membuat rok yang dipakainya terjuntai memanjang hingga ke tanah untuk menutupi jejak kakinya sehingga tidak diketahui oleh Sarah. Setelah itu Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih disusui oleh Hajar. Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Baitullah, dekat pohon besar yang terletak di atas Zam-Zam yang berada di atas masjid sekarang ini. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berada di Mekah dan sama sekali tidak ada air di sana. Ibrahim meninggalkan Sarah dan putranya di Mekah. Sebelumnya Ibrahim meletakkan geribah yang berisi kurma dan bejana yang berisi air di sisi Hajar dan putranya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Ibrahim beranjak hendak pergi
Lalu ibunda Ismail, Hajar, mengikuti Ibrahim yang hendak pergi itu seraya berkata, "Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Apakah engkau hendak pergi meninggalkan kami, sementara di lembah ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada makanan sama sekali?" Pertanyaan Hajar ini diucapkan berkali-kali, tetapi Ibrahim tidak menoleh dan tidak pula menjawabnya, hingga akhirnya Hajar berkata kepada Ibrahim, "Apakah Allah memerintahkan hal ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar berkata, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah itu Hajar kembali lagi. Ibrahim terus pergi hingga ketika beliau sampai di Sania yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang, beliau segera menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Beliau berdoa dengan beberapa untayan doa sambil mengangkat kedua tangannya. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah Ibrahim pergi, Hajar mulai menyusui Ismail sementara ia sendiri minum dari air yang tersedia. Ketika air yang ada di dalam bejana sudah habis, Hajar melihat putranya menangis tiada henti karena kehausan, dan sesekali kakinya menendang-nendang. Hajar semakin tidak tega melihatnya. Ia segera pergi untuk mencari air. Ia sampai di Bukit Safa yang letaknya paling dekat dari tempatnya berada. Selanjutnya ia naik dan berdiri di atas Bukit Safa dan melihat-lihat lembah di bawahnya. Barangkali saja ada orang yang lewat, namun tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Hajar pun turun dari Bukit Safa hingga ketika sampai di tengah-tengah lembah, ia mengangkat bagian bawah bajunya. Hajar terus berusaha sekuat tenaga hingga ia berhasil melewati lembah. Selanjutnya ia mendaki Bukit Marwah dan berdiri di atasnya. Hajar melihat-lihat ke bawah, barangkali saja ada orang yang lewat, namun ia tidak melihat seorang pun. Setelah itu Hajar berjalan mondar-mandir antara Safa dan Marwah hingga 7 kali. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Oleh sebab itu manusia melakukan sa'i, lari-lari kecil di antara kedua bukit itu dalam pelaksanaan ibadah haji." Kisah air Zam-Zam. Saat mendekati Bukit Marwah, Hajar mendengar suara. "Diamlah." Maksudnya suara itu menghendaki Hajar agar diam dan mendengarkannya. Hajar pun diam dan memusatkan pendengarannya hingga ia benar-benar dapat mendengarnya. Setelah itu Hajar berkata, "Aku telah mendengarnya. Apakah engkau dapat memberikan bantuan?" Ternyata Hajar berada di suatu tempat bersama malaikat yang di tempat itulah air Zam-Zam berada. Malaikat itu menghentakkan telapak kakinya ke tanah. Ada juga yang mengatakan dengan sayapnya,
hingga keluarlah sumber air yang memancar. Setelah itu Hajar membendung air dengan kedua telapak tangannya hingga membentuk kolam kecil dan mengucapkan kata-kata itu, Zam-zam. Selanjutnya ia menciduk air yang tergenang itu dan memasukkannya ke dalam bejana. Sementara itu air terus memencar setelah diciduk oleh Hajar. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada ibunda Ismail. Seandainya ia tidak menciduk air Zam-zam itu, niscaya air itu akan mengalir ke seluruh permukaan bumi. Hajar pun meminum air Zam-zam dan menyusui putranya. Selanjutnya malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau takut disia-siakan, karena di tempat inilah Baitullah akan direnovasi oleh anak ini, Ismail, bersama dengan ayahnya Ibrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Pada mulanya Baitullah hanya berupa suatu tempat yang tinggi di atas tanah semacam gundukan tanah. Selanjutnya tempat itu diterpa banjir sehingga bagian kanan dan kirinya terkikis. Demikianlah keadaan tersebut terus berlanjut. Ibunda Ismail tetap berada di tempatnya hingga sekelompok orang dari kabilah Jurhum atau sekelompok orang yang mengunjungi Baitullah melewati suatu jalan. Mereka turun ke lembah Mekah dan melihat ada seekor burung yang berputar-putar di atas angkasa. Mereka melihat burung itu lalu berkata, burung itu pasti mengitari air yang ada di bawahnya. Tetapi setahu kita di lembah ini tidak ada air. Selanjutnya mereka mengutus seorang utusan atau beberapa utusan untuk memantau apakah di tempat itu ada sumber mata air. Utusan itu kembali lagi dan mengabarkan kepada mereka bahwa ada sumber mata air di tempat itu. Mereka pun segera mendatangi tempat tersebut. Ibnu Abbas berkata, saat itu ibunda Ismail berada di sekitar air tersebut. Mereka berkata kepadanya, izinkanlah kami menetap di dekat tempatmu. Hajar menjawab, ya silakan. Akan tetapi kalian tidak berhak menguasai air ini atas diri kami. Mereka berkata, iya. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selanjutnya ibunda Ismail menerima mereka dengan baik karena ia juga ingin memiliki teman yang menetap di tempat itu. Akhirnya mereka menetap di sebelah tempat Hajar. Setelah itu mereka mengirim utusan kepada warganya agar mereka ikut menetap bersama mereka di tempat baru itu, sehingga tidak lama kemudian di tempat tersebut dibangun beberapa rumah. Pernikahan Nabi Ismail dan wafatnya ibunda Hajar. Ismail tumbuh menjadi anak remaja. Ia belajar bahasa Arab dari penduduk yang menetap bersamanya di tempat baru tersebut. Mereka sangat menyayangi dan mengagumi Ismail. Setelah Ismail cukup umur untuk menikah, mereka menikahkannya dengan salah seorang gadis dari kalangan mereka. Setelah itu ibunda Ismail, Hajar, meninggal dunia. Tidak berapa lama setelah pernikahan itu, Ibrahim datang untuk menjenguk istri dan anaknya.
yang dulu pernah ditinggalkannya. Namun beliau tidak bertemu dengan Ismail. Beliau hanya bertemu dengan istrinya Ismail. Ibrahim bertanya kepadanya tentang Ismail. Wanita istrinya Ismail itu menjawab, "Ia sedang mencari nafkah untuk kami." Selanjutnya, Ibrahim menanyakan tentang kondisi ekonomi dan keadaannya. Istrinya menjawab, "Kami dalam kondisi buruk. Kami dalam keadaan ekonomi yang sempit dan sangat menderita." Istri Ismail mengadukan keadaan ekonominya yang buruk kepada Ibrahim. Ibrahim lalu berkata, "Jika suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan pula agar dia mengganti palang pintu rumahnya." Ketika Ismail datang, ia seolah-olah merasakan sesuatu. Ia pun bertanya kepada istrinya, "Apakah ada tamu yang datang menemuimu?" Istrinya menjawab, "Iya, tadi ada orang tua begini dan begini datang bertamu. Ia bertanya kepadaku tentang dirimu, lalu aku ceritakan tentang keadaan dirimu kepada tamu itu. Ia juga bertanya tentang kondisi kehidupan kita. Terus aku ceritakan kepadanya tentang kondisi kita yang serba kekurangan dan kesusahan." Ismail bertanya, "Apakah beliau berpesan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Iya, ia menitipkan salamnya kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Ia juga berpesan agar engkau mengganti palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Beliau adalah ayahku. Ia memerintahkan aku untuk menceraikan dirimu. Oleh sebab itu, kembalilah engkau kepada keluargamu." Ismail pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain. Ibrahim pergi meninggalkan mereka dalam jangka waktu yang dikehendaki Allah. Selang beberapa waktu, Ibrahim kembali datang untuk menjenguk mereka. Namun beliau tidak menjumpai Ismail. Beliau masuk ke rumah Ismail dan menanyakan tentang kabar Ismail. Kali ini Ibrahim menjumpai wanita yang berbeda di rumah putranya, Ismail. Wanita itu tidak lain adalah istri barunya Ismail. Ketika mendapatkan pertanyaan dari tamunya, istrinya Ismail menjawab, "Ia sedang mencari nafkah untuk kami." Ibrahim bertanya, "Bagaimana tentang keadaan rumah tangga dan kondisi ekonomi kalian?" Istrinya Ismail menjawab, "Kami baik-baik saja dan hidup kami berkecukupan." Ibrahim bertanya, "Apa makanan kalian?" Istrinya Ismail menjawab, "Daging." Ibrahim kembali bertanya, "Apa minuman kalian?" Istrinya Ismail menjawab, "Air." Ibrahim berkata, "Ya Allah, berkatilah daging dan air yang dikonsumsi mereka." Nabi SAW bersabda, "Saat itu mereka belum memiliki makanan berupa biji-bijian. Seandainya mereka memilikinya, niscaya Ibrahim akan mendoakan agar biji-bijian itu diberkati." Daging dan air juga dikonsumsi oleh masyarakat di luar Mekah, tetapi tidak cocok untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok. Ibrahim kemudian berkata kepada istri Ismail, "Jika suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar ia tidak mengubah palang pintu rumahnya." Ketika Ismail pulang, ia bertanya,
apakah ada seseorang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Iya, ada lelaki tua yang berpenampilan bagus, sikapnya lemah lembut. Beliau bertanya kepadaku tentang dirimu, lalu aku menjelaskannya. Beliau juga bertanya kepadaku tentang kondisi kehidupan kita. Lalu aku kabarkan kepadanya bahwa aku dalam keadaan baik-baik saja." Ismail bertanya, "Apakah beliau berwasiat kepadamu tentang sesuatu?" Istrinya menjawab, "Iya, beliau mengucapkan salam untukmu dan memerintahkanmu agar tidak mengubah palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Beliau adalah ayahku dan engkau adalah palang pintu rumahku. Beliau memerintahkan aku agar menjaga perkawinanku denganmu." Guys, sampai di sini dulu ya kisah Nabi Ibrahimnya. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian yang ketujuhnya. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.